Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan operator sekolah, kali ini kita akan mengulas mengenai pelaksanaan ANBK online, terutama dalam hal penggunaan perangkat-perangkat yang akan digunakan dalam pelaksanaan ANBK dengan mode semi online tersebut. Nah, berbeda halnya dengan perangkat-perangkat yang kita gunakan pada pelaksanaan ANBK dengan mode online ataupun full online. Kalaupun online, untuk mode full online kita tidak banyak membutuhkan perangkat, hanya membutuhkan komputer saja dan modem untuk sebagai perangkat suplai internetnya. Nah, kita akan mengulas perangkat-perangkat yang akan kita butuhkan jika kita melaksanakan ANBK dengan mode semi online. Di antara perangkat-perangkat yang kita butuhkan dalam pelaksanaan ANBK dengan mode semi online, yang pertama adalah kita menggunakan komputer. Nah, komputer ini bisa menggunakan seperti ini all-in-one atau menggunakan komputer berjenis laptop seperti ini, ya. Nah, penggunaan komputer yang lebih banyak digunakan dalam mode semi online ini adalah komputer sebagai klien atau nanti komputer yang akan digunakan siswa untuk menjawab soal. Nah, mengenai perangkat komputer yang digunakan itu juga harus memenuhi syarat. Di antaranya yang paling utama adalah monitornya. Monitornya itu minimal 14 in. Selain perangkat komputer yang digunakan, kita akan menggunakan juga kabel penghubung antar komputer atau dikenal dengan kabel jaringan. Ini adalah contoh kabel jaringan yang sering dipakai di laboratorium komputer yang digunakan untuk sebagai penghubung antar komputer dalam jaringan lokal atau LAN. Untuk menghubungkan kabel-kabel ini ke perangkat-perangkat lainnya, kita memerlukan yang namanya alat yang disebut dengan hub atau switch. Nah, di sini kita menggunakan hub. Contohnya seperti yang saya perlihatkan ini. Ini yang lubangnya sedikit, ya. Ada yang lubangnya lebih banyak, ada 16, 24, 32. Dan yang paling kecil itu ada 8. Nah, perangkat hub ini menghubungkan kabel-kabel LAN itu menggunakan konektor yang disebut dengan konektor RJ45. Nah, kita lihat kabelnya, ya. Kita cabut satu. Nah, ini, ya. Ini adalah konektor RJ45 yang menghubungkan kabel ini dengan hub, ya. Nah, ini kabel ini terdiri dari 4 warna. Itu bisa kita lihat. Coklat, hijau, biru, oranye. Nanti ada warna selingannya yaitu putih. Di sini ada 8 kabel di dalamnya. Nah, dalam pemasangannya ada aturannya, ya, tidak bisa sembarang pasang, dan juga kalau tidak benar-benar dalam pemasangannya, maka komputer tidak akan terkoneksi. Ini adalah salah satu dari sekian hub yang ada di dalam laboratorium komputer ini, yang lubangnya itu bisa kita lihat. Nah, ini, ya, cukup banyak. Kabel-kabel jaringan inilah yang nantinya kita hubungkan ke perangkat-perangkat, ya. Kita lihat. Nah, dihubungkan ke komputer-komputer. Seluruh komputer tadi akan dihubungkan ke dalam satu komputer induk atau komputer server. Nah, komputer server ini tidak sama dengan komputer-komputer klien. Di antaranya dalam hal spesifikasinya. Untuk komputer server itu harus memenuhi rekomendasi yang disyaratkan dalam pelaksanaan ANBK. Di antaranya memiliki memori yang lebih besar, diperkirakan antara 8 GB hingga 16 GB untuk memorinya saja.
Nah, untuk spesifikasi prosesornya itu juga tidak sama dengan perangkat-perangkat yang digunakan komputer klien. Ini bisa kita lihat mereknya, dan ini adalah perangkat server yang bukan dirakit secara mandiri, tapi ini langsung dari pabriknya. Kita akan mencoba untuk melihat spesifikasi dari komputer yang digunakan sebagai server ini. Kita coba ke komputer, kemudian kita lihat di bagian propertiesnya. Nah, inilah gambarannya, yaitu memiliki sistem operasi Windows Server 2012, kemudian prosesornya Intel Xeon 3,3 GHz, memorinya 16 GB, sistem operasinya 64 bit, tipe sistemnya. Dan juga kapasitas harddisknya ini 1 tera atau 1000 GB yang sudah dibagi ke dalam beberapa partisi. Selanjutnya kita akan mencoba menguji kecepatan booting ulang atau penghidupan ulang server ini. Dengan menekan tombol restart, kita akan buktikan kecepatan hidup dan mati dari komputer ini. Nah, server sudah siap. Perangkat yang digunakan sebagai supply internetnya adalah modem. Nah, modem yang kita gunakan adalah modem IndiHome. Ini memiliki bandwidth sebesar 30 Mbps yang digunakan sebagai supply internet ke komputer server. Nah, untuk kapasitas bandwidthnya ini bisa ditingkatkan sesuai dengan kemampuan sekolah, bisa sampai 100 Mbps. Selanjutnya perangkat yang digunakan adalah UPS. UPS ini bisa digunakan sebagai penyaring listrik dan juga penyetabil tegangan listrik, serta menyimpan energi listrik yang memungkinkan komputer tidak akan mati saat aliran listrik terputus. Diperkirakan selama 15 menit, UPS ini akan menyimpan listrik dan akan mempertahankan komputer tetap hidup sampai kita bisa melakukan proses shutdown secara normal. Nah, demikianlah rekan-rekan operator sekolah, perangkat-perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan ANBK dengan moda semi online. Oke, jangan lupa klik tombol like and subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar rekan-rekan sekalian mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.